Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, ketemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan membahas tentang luas permukaan dan volume kerucut untuk SDMI kelas 6. Pada video kita kali ini, kita akan membahas 5 buah soal tentang luas permukaan dan volume kerucut lengkap dengan pembahasan soalnya. Langsung saja kita lanjut ke soal yang pertama. Soal yang pertama, sebuah kerucut luas alasnya 154 cm². Jika volumenya 770 cm3, maka tinggi kerucut tersebut titik cm. A 12, B 14, C 15, D 16. Maka kita buat dulu yang diketahui dari soal. Diketahui di soal, luas alasnya adalah 154 cm². Selanjutnya, volume atau kita kata P, volumenya yaitu 770 cm3. Maka yang ditanyakan adalah tinggi atau T dari kerucut. Maka bisa kita cari volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi kerucut. Volumenya ada 770, luas alasnya ada 154, yang akan kita cari tinggi kerucut. Maka kita masukkan nilainya. 770 cm3 sama dengan 1/3 kali 154 dikali T. Selanjutnya 770 154 dikali 770 sama dengan 1 kali 154 154 per 3 dikali T. T sama dengan 770 dibagi 154 per 3 sama dengan 770 dikali 3 per 154. T sama dengan 15. Cari 770 kali 3 2310 bagi 154 didapatkan ada hasilnya yaitu 15. Jadi tinggi dari kerucut apabila diketahui luas alasnya 154 cm dan volumenya 770 cm3, maka tinggi kerucut tersebut adalah 15 cm. Jawabannya adalah option yang C. Diketahui luas alas 154 cm², volumenya 770 cm3. Yang ditanyakan adalah tinggi atau tinggi kerucut atau T. Kita misalkan T. Maka bisa kita tentukan V volume sama dengan 1/3 kali luas alas dikali tinggi kerucut. Kita masukkan nilainya. 770 sama dengan 1/3 kali luas alasnya 154 dikali T. Ini akan kita cari tinggi kerucut. 770 sama dengan 153 dikali T. Selanjutnya T sama dengan 770 bagi 154 per 3 sama dengan 770 kali 3 per 154. T sama dengan 15. Jadi kita kalikan 770 kali 3 2310 bagi 154, hasilnya adalah 15. Jadi tinggi kerucut adalah 15 cm. Jawabannya adalah C. Sebuah kerucut dengan luas alasnya 154 cm², jika volumenya 770 cm3, maka tinggi kerucut tersebut 15 cm. Bisa dipahami ya adik-adik ya untuk soal nomor 1. Sebelum kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, jangan lupa di like juga.
dan jangan lupa dibagikan juga kepada teman adik-adik yang lain. Kalau sudah, terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Soal yang kedua. Sebuah kerucut tingginya 35 cm dan jari-jarinya 15 cm. Volume kerucut tersebut adalah titik-titik centimeter kubik. A. 8250, B. 8255, C. 8260, D. 8265. Maka kita buat diketahui dari soal. Tinggi kerucut yaitu 35 cm dan R atau jari-jarinya adalah 15 cm. Yang ditanyakan adalah volume kerucut. Jadi kita cari volume kerucut sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali tinggi kerucut. Atau V sama dengan 1/3 kali luas alas dikali tinggi kerucut. Jadi 1/3 volume sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali tinggi kerucut. Kita masukkan nilainya. V sama dengan 1/3 dikali 22/7 kali 15 kuadrat dikali 35. V sama dengan 1/3 kali 22/7 kali 15 kuadrat artinya 15 kali 15 kali 35. V sama dengan, kita kalikan 22 kali 15 sama dengan 330. 330 dikali 15 dapatkan 4950. Lalu kita kali lagi 35 didapatkan hasilnya 173.250 per 3 kali 7 21. Jadi volume sama dengan 173.250 per 21. Jadi V-nya nilainya adalah 8.250 cm kubik. Jadi jawabannya adalah option yang A. Di soal nomor 2, diketahui tingginya 35 cm, jari-jarinya adalah 15 cm. Ditanyakan volume. Jadi bisa kita cari volume sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali tinggi kerucut. Volume sama dengan 1/3 kali 22/7 kali 15 kuadrat dikali 35. Jadi V sama dengan 1/3 kali 22/7 dikali 15 dikali 15 dikali 35. Jadi kita kalikan. 1 kali 22, 22. 2 kali 15, 330. Kita kali 15, 1950. Kita kali 35, hasilnya 173.250. Per 3 kali 7, 21. Jadi 173.250 per 21 sama dengan volume sama dengan 8.250 cm kubik. Jawabannya adalah option yang A. Dari soal nomor 2, sebuah kerucut tingginya 35 cm dan jari-jarinya 15 cm. Volume kerucut tersebut adalah 8.250 cm kubik. Jawabannya adalah option yang A. Bisa dipahami adik-adik ya? Untuk soal nomor 1 tadi ditanyakan tinggi kerucut. Soal yang kedua ditanyakan volume kerucut. Kita lanjut pembahasan soal yang ketiga. Sebuah topi berbentuk kerucut, diameternya 48 cm dan tingginya 10 cm. Luas permukaan topi tersebut adalah titik-titik cm kuadrat. Diketahui V-nya sama dengan 3,14. A. 1956,16, B. 1957,36, D. 1958,86, D. 1959,36. Jadi kita buat yang diketahui di soal. D-nya diameternya
48, berarti jari-jarinya setengah dari diameter, atau 48 bagi 2 dapat 24, berarti jari-jarinya adalah 24 cm. Selanjutnya, tinggi dari kerucut adalah 10 cm. Yang ditanyakan luas permukaan topi tersebut. Ditanya, maka bisa kita cari, karena topi adalah bangun kerucut tanpa alas, maka kita gunakan rumus luas selimut. Di alasnya tidak ada, berarti kita gunakan rumus luas selimut. Luas selimut bisa kita luas selimut kerucut sama rumusnya adalah V dikali R dikali S. Maka untuk mengetahui luas selimut, kita harus mencari nilai S-nya terlebih dulu, atau garis pelukisnya, atau sisi miringnya terlebih dahulu. Maka sisi miring bisa kita cari, S sama dengan akar kuadrat ditambah T kuadrat. Ini jari-jari dikali ditambah T dikuadratkan. S sama dengan akar dari 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Ini bukan 242 ya, 24 dikuadratkan. Ini 10 dikuadratkan. Jadi S sama dengan 24 kali 24, 576 ditambah 10 kuadrat 100, berarti 576 tambah 100. S sama dengan akar dari 676. Jadi S sama dengan 26. Jadi setelah didapatkan S-nya, lalu bisa kita cari luas selimutnya. Luas selimut sama dengan V kali R kali S. Masukkan V-nya diketahui di soal 3,14. 3,14 dikali 24. 3,14 dikali 24. 3,14 dikali 24. 75,36. 75,36 dikali 26 didapatkan hasilnya 1959,36. Jadi luas selimut maka luas topi adalah 1959,36 cm kuadrat. Jawabannya adalah option yang D. Diketahui di sebuah soal diameter sebuah topi yang berbentuk kerucut adalah 48 cm. Berarti jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 24. Dan tingginya adalah 10. Ditanyakan luas permukaan topi. Karena topi adalah bangun kerucut tanpa alas, maka kita gunakan rumus luas selimut. Yaitu luas selimut kerucut rumusnya adalah V dikali R dikali S. Untuk mengetahui luas selimut, kita harus mencari nilai S atau garis pelukis atau sisi miringnya terlebih dahulu. Maka S bisa kita cari akar dari kuadrat ditambah T kuadrat. S sama dengan akar dari 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 24 kali 24 nya 576, berarti S sama dengan akar 576 ditambah 10 kuadrat 100. 576 ditambah 100 yaitu akar dari 676. S sama dengan akar dari 676. Jadi S sama dengan akar dari 676 yaitu 26 cm. Jadi luas selimut bisa kita cari V dikali R dikali S. Luas selimut sama dengan 3,14 dikali 24 dikali 26. Maka luas selimut kita kalikan 3,14 dikali 24 dapatkan 74,64. Kita kali 26 didapatkan 1959,36 cm kuadrat. Jadi luas topi adalah 1959,36 cm kuadrat. Jawabannya adalah option yang D. Dari soal nomor 3, sebuah topi berbentuk kerucut
diameternya 48 cm, dan tingginya 10 cm. Luas permukaan topi tersebut adalah 1959,36 cm² dengan nilai V-nya 3,14. Bisa dipahami adik-adik ya. Misalkan ke topi, kalau topi tidak memiliki alas, maka yang kita cari hanya selimutnya saja. Maka kita gunakan rumus V dikali R dikali S. Untuk mencari nilai S kita gunakan secara Pythagoras, atau bisa juga S sama dengan akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Sampai sini bisa dipahami adik-adik ya. Soal 1, 2, dan 3. Kita lanjut pembahasan soal yang keempat. Luas permukaan kerucut dengan diameter 40 cm dan tingginya 15 cm adalah A. 750 V cm², B. 800 V cm², B. 850 V cm², B. 900 V cm². Kita buat yang diketahui di soalnya dulu. Diketahui diameternya 40 cm, berarti dari jarinya setengah dari diameter, yaitu setengah dari 40, yaitu R-nya 20 cm. Sedangkan tingginya adalah 15 cm. Yang ditanyakan luas permukaan kerucut. Nah, ini topi lagi. Nah, berarti luas permukaan kerucut. Maka bisa kita cari, karena topi adalah pengerucut, palas maka hitungan rumus. Jadi kita cari luas permukaannya. Karena topi adalah mengkerucut tanpa alas, maka sama dengan soal nomor 4 tadi, maka kita cari sisi miringnya, berarti 40 kuadrat tambah, maka kita cari S-nya. Ini masih dalam juga pertanyaannya nih. Untuk mengetahui luas selimut, harus mencari nilai S-nya sama dengan nomor 4 tadi. S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Berarti dari jarinya yaitu 20, berarti 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Jadi S sama dengan akar dari 20 kuadrat, artinya 20 kali 20, 400. Ditambah 15 kuadrat, artinya 15 kali 15, 225. Maka S sama dengan akar dari 625, S sama dengan 25 cm. Maka bisa kita cari luas permukaan kerucut adalah L sama dengan VR dikali dalam kurung R ditambah S. L sama dengan V-nya tetap dalam, karena di soal tetap bentuk V, sama dengan 20 dikali dalam kurung 20 tambah 25. Berarti 20 V atau V 20 dikali 45 sama dengan L sama dengan 900 V cm². Dari soal nomor 4, luas permukaan kerucut dengan diameternya 40 cm dan tingginya 15 cm, maka kita cari dulu sisi miringnya atau garis pelukisnya. Maka untuk mencari garis pelukis kita gunakan rumus S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 20 kuadrat 20 kali 20, 400 ditambah 15 kuadrat, artinya 15 kali 15, 225. Maka S sama dengan 100 tambah 225, 625. Maka S-nya 25 cm. Maka L atau luas permukaan kerucut bisa kita cari V dikali R dikali dalam kurung R ditambah S. Maka V-nya tidak karena jawabannya dalam bentuk V, berarti kita rubah V-nya. V dikali 20. Jarinya 20 karena diameternya 40 tadi, maka R-nya 40.
V dikali 20 dikali R ditambah S. 20 ditambah 25. Jadi V kali 20 berarti kita buat V 20 dikali 20 ditambah 20 kali 20 tambah 25. 45. 20 kali 45 sama dengan 900 V cm kuadrat. Jadi jawabannya adalah option yang B. Luas permukaan kerucut dengan diameter 40 cm dan tinggi 15 cm adalah 900 V cm kuadrat. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Kita lanjut untuk pembahasan soal kita yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang ke-5. Diketahui sebuah kerucut dengan volumenya 4312 cm kubik. Jika jari-jarinya 14 cm, maka tinggi kerucut tersebut titik-titik cm. A 18, B 21, C 24, D 26. Maka kita buat yang dikitnya dulu. V-nya volumenya 4312 cm kubik. Jari-jarinya adalah 14 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi kerucut atau T kita misalkan. Maka bisa kita cari volume sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali tinggi kerucut. Masukkan yang diketahui di soal volume. Berarti 4312 sama dengan 1/3 dikali V dikali 14 kuadrat dikali E. Berarti V-nya kita buat 22/7. Berarti 1 kali 22/7. Berarti 21 kali 22. Berarti 22. Dikali 14. 308 dikali 14 lagi dapat 4312. Kita bagi 7. Dapat 616. 616 per 3. Ulang lagi, satu ini kita ganti dengan V-nya 22/7. 22/7 kali 14 dapat 308. Kita kali lagi 14. 4312. Kita bagi 7. 616 atau 616 per 3 dikali T. 4312 sama dengan 616 dibagi 3 kali T. Jadi T sama dengan 4312 dibagi 616 per 3. Jadi kita kali, jadi 4312 dikali, dibalikan ya, bagi berubah jadi tanda kali, dan 616 per 3 dibalikan menjadi 3/616. Jadi T sama dengan 21. Kalikan 3 kali 12, 4312 dikali 3 didapatkan 12.936. 12.936 dibagi 616, T sama dengan 21 cm. Jadi jawabannya adalah option yang D. Ketahui volumenya 4312 cm kubik. R-nya 14 cm. Ditanyakan T. Volume sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali tinggi kerucut. 4312 sama dengan 1/3 dikali V dikali 14 kuadrat dikali T. 4312 sama dengan 616/3 dikali T. T sama dengan 4312 dibagi 616/3. 4312 dikali 3/616. Maka T-nya sama dengan 21 cm. Jawabannya adalah option yang B. Dari soal nomor 5, diketahui sebuah kerucut dengan volumenya 4312 cm kubik. Jika jari-jarinya 14 cm, maka tinggi kerucut tersebut adalah 21 cm. Jadi dari soal nomor 1 sampai 5, mudah-mudahan bisa dipahami soal tentang luas permukaan kerucut dan volume kerucut. Ada juga yang ditanyakan tinggi kerucut,
dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa membantu proses belajar adik-adik tentunya dalam memahami tentang luas permukaan dan volume kerucut untuk adik-adik yang sedang belajar tentang materi ini. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dukung terus channel pendidikan kita ini supaya terus berkembang dan membantu proses belajar adik-adik tentunya dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Jangan lupa diajak juga teman adik-adik yang lain yang belum tahu tentang channel pendidikan kita ini supaya bisa membantu proses belajar tentunya. Tetap sehat, tetap berprestasi, tetap semangat tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.